Ustadz, Ana selalu merasa cemas atas ilmu syar'i yang sedang Ana pelajari. Ana terbiasa belajar dengan kurikulum yang terstruktur. Qadarullah, sulit sekali untuk menemukan kajian yang terstruktur pada materi-materi dinia. Ana ingin tauhid ini tetap dan kokoh pada Allah Azza wa Jal. Apa yang harus Ana lakukan? Penanya ini bertanya tentang belajar yang namanya manhaji, yang bertahap dan terstruktur. Emang seyogianya seperti itu belajar? Hanya mungkin qadarullah saudara kita ini salah majelis. Datangnya majelis-majelis tematik. Karena memang tematik lebih rame yang hadir. Apalagi kalau berkaitan tentang istrimu bukan bidadari. Atau jomblo-jomblo yang bergentayangan. Wah, rame yang hadir kayak gitu. Qadarullah, itu fenomena dakwah yang terjadi saat ini. Mungkin Anda lebih banyak melihat flyer-flyer yang masif diiklankan di sebuah auditorium misalnya. Atau di hotel dengan bayar sekian. Mungkin ini yang sering diperlihatkan kepada kita. Adapun metode yang diajarkan para salaf dahulu adalah metode manhaji, bertahap. Ketika Abdullah ibn Abbas menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran tentang makna Rabbani, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama rabbani. Kata beliau, makna ulama rabbani adalah ulama yang mengajarkan manusia ilmu dari level paling rendah step by step menuju level di atas berikutnya. Ini yang seharusnya dilakukan. Dan para ulama kita menulis kitab-kitab yang juga manhaji, berurutan. Kitab Tauhid, ada kitab yang paling dasar Al-Usulul Thalatha, 3 landasan Islam. Kemudian meningkat lagi Al-Qawaidul Arba'. Kemudian meningkat lagi Kashfus Syubhat. Lalu meningkat lagi Nawaqidul Islam. Lalu naik lagi Al-Usulus Sittah. Kemudian naik lagi Kitab Tauhid. Dan kitab yang kita pelajari, Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, merangkum semua kitab-kitab tersebut dalam 200 sekian bait-bait syair. Jadi tetap alhamdulillah salafiyin, ustadz-ustadz kita, dai-dai masih tetap mengajarkan yang seperti ini. Walaupun kita tidak pungkiri dibutuhkan untuk tematik. Kadang perlu untuk bikin kajian di tempat-tempat yang bisa merangkul orang-orang awam. Entah itu di hotel atau dimanapun itu. Ini sah-sah saja. Namun seorang yang sudah tahu, belajar, sudah paham tentang majelis, cukupkan dengan majelis di masjid. Di dalamnya kita mendapatkan ketenangan. Biarlah, alhamdulillah ada ustadz-ustadz kita yang menggugurkan tanggung jawab ustadz yang lain untuk bisa tampil di pameran-pameran islami misalnya. Acara-acara islami, alhamdulillah. Sudah ada ustadz-ustadz untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan heterogen zaman sekarang. Namun bagi yang sudah paham tentang majlisul ilm, udahlah biarin itu untuk mereka yang baru ngaji. Iya. Adapun kita yang sudah paham, duduk. Umur kita terus berjalan. Tadi kita sudah sebutkan permulaan dan pertengahan usia kita ini seluruhnya adalah persiapan untuk penghujung usia kita. Dan kita nggak tahu kapan penghujungnya. Permasalahan zaman sekarang kita lebih memilih pada cover. Kalau ustadznya retorikanya bagus, itu rame tuh. Mau dia bahas apa kek, terserah. Yang penting senang aja duduk di majelis ustadz tersebut. Ditanya paham nggak? Duduk 1 jam 2 jam paham nggak? Enggak. Allahul musta'an. Fasyahid, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menyelesaikan kitab-kitab para ulama yang sifatnya manhaji. Allahu a'lam.